Sini Oke, gimana ini? Nggak aku baik. tahu nah ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja, hari ini kita nanti belajar dengan Ustadz Arifin dan Us Nikmah. Ustadz akan meng-share yang pertama ini dulu. Ya, untuk mengantarkan pembelajaran kita hari ini. Tuh yang di share screen mukanya Ustadz atau apa itu? Ya, Oh. ya, yang Lalu berhemat energi. Ya, sudah terlihat? Kita belajar MPPKN. Ya. Untuk tema 2, itu temanya adalah selalu berhemat energi. Nah, selalu berhemat energi. Itu Tema kan 2 ada itu di BBD tema besarnya pertama. ya. Oh, Gimana? kan ada di BBD pertama. Ya. Untuk Kemudian, kelas 2 itu kan udah diajarin tuh. ya, berarti mengulang ya Mas ya. Mengulang ya. Oke. Nah, hari ini kita masuk muatan pelajaran PPKN pembelajaran ke-1. Nah, nanti di buku BBD-nya itu di halaman 4 sampai 6 ya, halaman 4 sampai 6. Oke, kita lanjut dulu. Nah, nanti kita akan fokus belajarnya tentang ini deh, kata kuncinya ini. Hak dan kewajiban ya. Kata kunci kita hari ini adalah hak dan kewajiban. Oke, langsung saja. Ustadz akan mengawali dengan salah satu hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Ustadz bacakan ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah ini akan terjadi sepeninggalku sifat monopoli atau mementingkan diri sendiri dan beberapa kemungkaran. Nah, ini Rasulullah yang bersabda ya. Jadi akan terjadi Monopoli. sepeninggalku sifat monopoli. Monopoli itu artinya mementingkan Monopoli kan permainan itu atau ya. Nah, tapi dalam hadis ini monopoli yang dimaksud adalah sifat mementingkan diri sendiri, serakah itu ya, ingin menguasai semuanya untuk kepentingan sendiri, itu namanya monopoli. Ingin menguasai semuanya tapi untuk kepentingan sendiri, itu namanya monopoli. Nah, dan beberapa kemungkaran. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pesan Rasulullah kepada kami dalam menghadapi hal itu, dalam menghadapi tadi ya terjadinya sifat monopoli dan kemungkaran itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunaikanlah kewajibanmu. Nah, ini pesan Nabi kepada kita semua, tunaikanlah kewajibanmu. Maksudnya apa? Yang pertama, kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kewajiban kita sebagai makhluk Allah. Gitu ya. Apa kewajiban kita sebagai hamba Allah? Kewajiban kita sebagai makhluk Allah. Apa deh? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ibadah. Nah, beribadah, betul. Dalam salah satu ayat Al-Quran disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali apa? Liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku Allah, itu ya. Jadi yang pertama itu yang harus kita tunaikan adalah kewajiban kita kepada Allah. Nah, dengan cara beribadah tadi, menjalankan perintah-perintah Allah, ya, sholat, zakat, puasa, ya, haji besok bagi yang sudah mampu. Nah, itu yang terpenting itu menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Baru nanti kemudian kita apa? Menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada sesama manusia, kepada orang tua kita, kewajiban kita apa? Ya, menghormati, menyayangi dan lain sebagainya. Kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada teman-teman kita. Nah, itu kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Kemudian setelah menunaikan kewajiban kita kepada Allah, apa yang dilakukan? Baru kita meminta kepada Allah untuk mendapatkan hak kita.
Nah, jadi hadis ini mengajarkan kepada kita konsep hak dan kewajiban. Nah, konsep hak dan kewajiban itu maksudnya gimana, Dek? Kalau kita ingin mendapatkan hak-hak kita dari Allah, kita ingin mendapatkan misalnya kesehatan, kita ingin mendapatkan rezeki yang lancar, kita ingin mendapatkan hati kita tenang, ya, belajar kita dimudahkan oleh Allah. Maka yang harus kita lakukan dulu adalah apa? Kita menunaikan kewajiban kita dulu. Nah, baru ketika kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka insya Allah itu semua akan dikabulkan. Sama dengan kita menunaikan hak dan kewajiban kita kepada sesama manusia, Dek. Kita itu menunaikan kewajiban dulu, baru menuntut hak, baru meminta hak kita. Baru kita akan mendapatkan hak-hak kita. Pertanyaannya sekarang, apakah kalian sudah tahu apakah itu hak dan kewajiban? Ada yang sudah tahu? Apa itu hak, apa itu kewajiban? Yang sudah tahu bisa raise hand dan menjawab. Silakan. Ada yang sudah tahu apa itu hak? Hak dulu, hak dulu. Ada yang mau menjawab? Apa itu hak? Silakan bisa raise hand. Apa itu hak? Ada yang mau menjawab? Kalista mau menjawab? Kalista? Kalista mau menjawab? Cek. Irvin silakan, Mas Irvin. Mas Irvin silakan. Apa itu hak menurut Mas Irvin? Hak itu sesuatu yang kita dapatkan. Oke. Hak itu sesuatu yang sudah semestinya kita dapatkan. Betul sekali. Dari kewajiban. Bagus sekali Mas Irvin ya. Hak itu sesuatu yang memang sudah semestinya kita dapatkan. Nah, itu namanya hak. Nah, sekarang kewajiban. Apa itu kewajiban? Siapa yang mau menjawab? Terima kasih Mas Irvin ya. Apa itu kewajiban? Ya, Alia silakan. Alia. Sesuatu yang kita harus lakukan. Bukan sesuatu yang kita harus lakukan. Iya, sesuatu yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, yang harus kita jalankan. Baru setelah kita menjalankan kewajiban itu, kita bisa menuntut hak-hak kita untuk dipenuhi. Nah, buka dulu aja ini. Nah, pengertian hak dan kewajiban. Nah, ini secara teori seperti ini, Dek. Hak itu segala sesuatu yang sudah semestinya kita terima atau kita dapatkan. Misalnya, karena kalian semua kan sebagai murid ya, sebagai siswa ya. Nah, sebagai siswa itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, termasuk saat ini, meskipun dalam situasi pandemi, tetapi kalian sebagai siswa tetap punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Ya, meskipun mungkin dalam situasi yang serba keterbatasan, ya, misalnya masih harus daring, ya, masih harus menggunakan Zoom, tapi itu ya, maaf terlempar, ya, Ustaz lanjutkan ya. Tadi misalnya sebagai siswa, ya, sebagai siswa, meskipun dalam situasi pandemi seperti ini, kalian tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, ya. Tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan meskipun dalam situasi yang serba terbatas, ya. Misalkan sementara ini masih harus menggunakan Zoom, ya, belum bisa tatap muka secara langsung. Ya tidak apa-apa, ya, karena memang tidak hanya kalian yang mengalami itu, sama. Nah, itu. Kemudian sebagai anak, kalian juga mendapatkan hak untuk memperoleh kasih sayang dari orang tua. Nah, ini pengertian dari hak tadi yang disampaikan Mas Irvin. Kemudian sekarang kewajiban. Nah, kewajiban itu sesuatu hal yang harus dilaksanakan, harus dikerjakan. Ya, kalau kita sebagai umat Islam,
Misalnya ya, kita punya kewajiban untuk sholat misalnya. Sholat 5 waktu. Itu kewajiban. Harus kita laksanakan. Bagaimanapun keadaan kita. Ya. Apalagi pas sehat. Ya. Syukur-syukur sholat di awal waktu dan di masjid misalnya bagi yang laki-laki. Meskipun dalam keadaan sakit pun kita masih tetap punya kewajiban untuk sholat. Ya. Misalkan orang yang sedang sakit dan tidak boleh terkena air misalnya. Nah, itu sebelum sholat tetap punya kewajiban untuk bersuci. Yaitu dengan apa, Dek? Bersucinya dengan apa? Kalau tidak Tayamum. Ya betul, dengan debu ya, yang dinamakan tayamum misalnya. Kemudian orang yang tidak bisa berjalan, seorang muslim, apakah tetap punya kewajiban untuk sholat? Ya, tetap. Tetap. Sholatnya bisa dengan duduk. Ustadz, nggak mampu duduk, Itat. Apa masih punya tetap kewajiban untuk sholat? Tetap punya kewajiban untuk sholat, yaitu dengan cara berbaring, ya, dengan cara tiduran, berbaring, ada tata caranya. Ustadz, berbaring pun susah Ustadz untuk menggerakkan kepala atau tangan Ustadz. Jadi hanya bisa diem saja kayak gini. Gimana cara sholatnya? Dengan isyarat gerakan mata. Misalnya pas takbir, matanya melek gini. Nanti pas ruku agak redup. Pas sujud merem misalnya. Itu enggak masalah. Loh Ustadz, menggerakkan mata pun sudah enggak bisa Ustadz. Misalnya. Nah, berarti orang-orang yang seperti itu sudah tidak punya kewajiban untuk sholat. Karena artinya dia sudah apa? Meninggal mungkin ya. Atau mungkin koma. Mati Ya, meninggal atau koma. Itu ya. Jadi selama masih hidup itu masih punya kewajiban untuk sholat. Bagaimanapun keadaannya itu, Islam mengatur adanya rukhsah. Kamu tahu rukhsah, Dek? Rukhsah itu apa? tetap sholat. Gimana? Gimana, Mas? Walaupun masuk rumah sakit itu, waktu masuk rumah sakit, kalau masuk rumah sakit juga tetap harus sholat. Asalkan masih sadar. Nah, asalkan masih sadar. Masih sadar loh ya. Itu tetap masih punya kewajiban untuk sholat. Tadi itu tata caranya seperti itu, ya. Nah, Islam ada rukhsah, ada keringanan. Ya, ada keringanan. Ya, ada keringanan-keringanan bagaimana tata cara melakukan sholat bagi orang-orang yang sakit. Oke, kembali kepada hak dan kewajiban. Gimana, Mas? Mas apa? Orang pingsan. Orang pingsan tidak punya kewajiban untuk sholat. Tidak punya kewajiban untuk sholat. Karena dia tidak sadar. Ya. Yang punya kewajiban itu kan salah satunya berakal. Berakal itu maksudnya apa? Ya dia sadar. Kalau orang koma juga nggak punya kewajiban untuk sholat. Nggak punya kewajiban untuk sholat. Tetapi yang masih sehat itu mestinya atau sebaiknya itu membisikkan kalimat-kalimat thayyibah di telinganya. Ya, supaya mudah-mudahan nanti bisa nyambung. Misalkan dibisiki kalimat thayyibah, kalimat yang baik ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu misalnya. Gitu ya, Dek ya. Oke, baik, kita kembali ke materi. Ini Ustadz tutup dulu, nanti Ustadz share screen yang BBD ya. Ustadz share screen yang BBD sekarang. Nah, ini. Bentar. Aku belum ambil BB. Ya, nanti orang tuamu bisa mengambil ya. Aku juga yang Aku belum ambil. Udah. Di layar. Bentar. Nah, ini. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang apa? Pengertian hak dan kewajiban, sekarang kita masuk pada hak warga negara. Kita semua ini kan warga negara mana, Dek? Kita semua ini warga negara mana? Warga negara Indonesia. Ketika kita hidup dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia, kita itu dibatasi oleh aturan. Kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Nah, tanpa adanya aturan, maka kehidupan ini akan
ruwet, ya, akan apa ya, tidak teratur. Nah, makanya dalam negara itu harus ada aturan-aturan. Nah, ini Ustadz berikan beberapa contoh, ya, hak warga negara. Yang pertama, hak mendapatkan persamaan di hadapan hukum. Contoh, ya, misalnya ada pencuri ayam, misalnya, itu juga dia harus dihukum, ya. Di penjara 1 hari. Penjara. Penjara. Sama misalnya ada seorang koruptor, tahu koruptor? Yang 1 tahun. Itu juga sama harus dihukum. Kedudukannya sama di hadapan hukum, ya. Semua warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan. Kemudian hak mendapatkan pekerjaan, hak membela negara, hak berpendapat, hak kemerdekaan untuk memeluk agama. Nah, ini yang keenam, ini yang kalian lakukan saat ini. Hak mendapatkan pendidikan. Nah, ini hak kita sebagai warga negara, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada kewajiban sebagai warga negara, ya, kewajiban sebagai warga negara. Ada kewajiban individu, makan dan minum, berpakaian, menjaga kebersihan, ya. Kemudian ada kewajiban kepada sesama, menjaga kelestarian alam, saling tolong menolong, melaksanakan kerja bakti, ya. Kemudian ada kewajiban kepada Allah, ya, beriman, bersyukur kepada Allah, beribadah dengan ikhlas, bertaubat atau meminta ampun. Nah, itu ya. Kemudian nanti di BBD itu akan ada aktivitas siswa seperti ini, Dek. Oh, sengaja. Ah, ini ada 2 gambar. Gambar pertama ini kelihatan nggak, Dek? Kira-kira orang sedang apa ini? Gambar pertama ini. Orang Sedang apa? banjir. Ya, orang sedang gosok gigi, tetapi, wah, ini gambarnya agak lebay. Airnya dibuang-buang. Nah, gambarnya agak lebay. Mosok menyalakan apa ini? Menyalakan wastafel sampai banjir. Lebay banget, ya. Tapi ini gambar ini hanya ilustrasi saja. Hanya ingin menggambarkan bahwa orang ini Kok nggak masuk, airnya ya, dalam itunya mungkin mampet, ya, sampai banjir-banjir. Nah, makanya Ustaz bilang tadi gambarnya agak lebay, ya, gambarnya agak lebay, tapi barangkali ini hanya ilustrasi saja yang menggambarkan bahwa orang tersebut itu berperilaku boros, ya. Kemudian gambar 2. Nah, ini sedang mencuci piring, ya. Mencuci piring. Nah, nanti bisa kalian kerjakan kalau sudah ada BBD-nya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Gambar pertama, kira-kira orang ini sudah mendapatkan haknya belum? Ya. Sudah mendapatkan hak? Belum. Sudah, ya. Haknya kan dia mendapatkan air bersih. Dia sudah mendapatkan air bersih. Gambar 2, orang ini sudah mendapatkan hak belum? Sudah, ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Nah, gambar 1. Gambar 1 belum. Belum, ya. Karena dia malah membuang-buang air bersih. Kalau gambar 2, kira-kira sudah melaksanakan kewajiban belum? Sudah. Ya, hemat air bersih. Nah, apa yang sebaiknya dia lakukan? Gambar 1, apa yang sebaiknya dilakukan, Dek? Mematikan keran. Ya, betul. Mematikan keran terlebih dahulu selama menyikat atau menggosok gigi. Ya. Apa yang sebaiknya dia lakukan? Gambar 2. Ini sedang menggosok piringnya, tetapi airnya juga dinyalakan, Dek. Mestinya ketika menggosok piring, airnya diapakan? Dimatikan terlebih dahulu. Ketika menggosok piring dengan sabun, sama ketika kamu mencuci piring di sekolahan itu, di wastafel itu kan, ketika kamu menggosok piringnya dengan sabun itu, kerannya dimatikan dulu. Ya kan? Nah, mestinya seperti itu. Oke. Sekarang kita ke latihan soal pengayaan. Langsung saja nomor 1. Siapa berani? Wah, langsung cepet-cepetan ini. Gampang soalnya ini, gampang banget. Yuk, langsung raise hand. Yang berani nomor 1. Raise hand. Oke, Fahri.
Fahri yang pertama tadi, Fahri 4B, silakan dibaca Mas Fahri. Bisa. Makanya kan Bang. Seorang yang telah melaksanakan kewajiban dengan baik berarti memiliki sikap tanggung jawab. Tanggung jawab, bagus. Ya, orang yang melaksanakan kewajiban dengan baik itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab. Nah, gitu ya. Sama seperti kelas 4 saat ini, ya. Slogannya apa kelas 4 ini dia yel-yelnya? Mantap, mandiri, tanggung jawab, berprestasi. Nah, mudah-mudahan itu menjadi doa kita juga. Nomor 2, Mas. Aku. Mas Akrom dulu, silakan Mas Akrom nomor 2. Nanti nomor 3 Mas Fadil. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan bantuan orang lain. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial tercermin dalam kegiatan gotong royong membutuhkan. Oke, bagus ya. Manusia sebagai makhluk sosial itu tercermin dalam kegiatan gotong royong membersihkan selokan. Bagus. Makhluk sosial itu artinya bekerja sama dengan orang lain, membutuhkan keberadaan orang lain. Oke, terima kasih Mas Akrom. Berikutnya nomor 3 Mas Fadil. Ada nggak Fadil? Ada ini di sini. Silakan Mas Fadil. Dibaca. Nomor 3 belum tak buka ya. Buka dulu. Nah, ini. Silakan nomor 3, Mas Fadil. Kan seperti pada gambar di samping merupakan bentuk pemenuhan hak anak di lingkungan sekolah. Ya, betul sekali. Mas Fadil, kira-kira ini gambar apa toh Mas Fadil ini? Kelihatan nggak ini gambarnya? Kelihatan. Apa itu kira-kira? Menggambarkan apa itu? Seorang siswa yang sedang mengikuti pembelajaran di dalam Dari videonya. Itu dari Ini kan Us. Iya, betul. Ustadz mengambilnya dari screenshot video SOP ya, standar operasional prosedur ketika kita nanti masuk. Jadi semua memakai masker, berjarak seperti ini kira-kira ya. Nah, ini Ustadz tampilkan sumbernya supaya bukan hoax. Tahu hoax? Hoax itu apa? Hoax. Kalian sering menyebutnya hoax. Ya, hoax itu berita yang tidak jelas sumbernya, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Kalau ini kan jelas sumbernya. Nomor 4, Mas. Aku. Nomor 4, Mas Tara, nomor 5 Irvin. Nomor 4 Mas Tara. Setiap siswa memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Di bawah ini contoh hak siswa di sekolah adalah D. Memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam belajar. Bagus, mantap ya. Kalau yang A, menghormati dan menghargai profesi guru itu hak apa kewajiban? Yang A, kewajiban. Yang B, mendengarkan penjelasan tentang materi pelajaran. Hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. C, memperhatikan guru ketika sedang memberi pelajaran. Kewajiban. Berarti jawabannya yang D. Yang D ini adalah hak. Oke, nomor 5 tadi siapa? Irvin ya? Nomor 5 ya? Silakan Mas Irvin. Nomor 5 silakan. Nomor 6 nanti Mas Arya. Ya, nomor 6 Arya. Pasukan seperti gambar di samping telah memiliki kewajiban dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Menjaga perdamaian dunia, betul sekali. Nah, ini adalah gambar pasukan Garuda. Pasukan Garuda. Pasukan Garuda ini TNI, ya, Tentara Nasional Indonesia, yang ditugaskan di luar negeri, terutama di daerah-daerah yang sedang mengalami konflik, sedang mengalami peperangan. Nah, ini dikoordinasi oleh PBB. Ya, menjaga perdamaian dunia. Oke, nomor 6
Tadi siapa nomor 5 ya? Ustaz lupa. Arya ya? Mas Arya ada? Arya. Iya. Arya ada? Ada nggak Arya? Bingung. Oh hilang. Ada yang berani nomor 6? Rasian silakan. Nomor 6. Gampang banget ini nomor 6 ini. Mas Arya siap? Arya. Arya. Aduh, aku Ngerti. Cuma cap. satu Sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir tangan. atau diterima karena sebab-sebab tertentu disebut apa? Sangan. Hah? Mas Arfa Raihan mau mencoba menjawab? Untuk nomor 6? Dimiliki manusia sejak lahir. Apa? Ada yang berani menjawab? Ada yang berani menjawab? Alia apa Alia? Alia? Badan. Apa Mas? Mbak Alia apa? Tubuh. Hak. Hak. Ya. Oke, betul ya. Nomor 6 ini sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir itu adalah hak, ya, hak. Nomor 7. Siapa berani nomor 7? Gampang ini. 7. Ayo, siapa berani? Gampang banget nomor 7. Imbang. Siapa berani nomor 7? Masa nggak ada? Ya, Naura, silakan Naura. Naura 4B. Naura 4B silakan. Di unmute Hak dulu. dan kewajiban adalah dua hal yang tidak bisa Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Antara hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang. Seimbang, bagus. Ya, seimbang. Antara hak dan kewajiban itu harus dijalankan secara seimbang. Waktunya ternyata sudah bablas bang, akeh banget deh. Habis ini sedikit mohon maaf sedikit mah. Satu lagi ya, terakhir, nomor 8. Nomor 8. Yuk, siapa berani nomor 8 gampang ini? Apa? Siapa? Aku ya, Kalista silakan Kalista. Kalista silakan dibaca dulu. Nomor berapa Us? 8, nomor 8. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak nomor 8? Ustaz di samping menunjukkan kewajiban setiap biar tidak buang sampah sembarangan. Berarti untuk menjaga apa, Dek? Kebersihan. Untuk menjaga apa? Kebersihan. Kebersihan. Bagus. Oke, terima kasih semuanya. Oke, Dek, karena waktu kita sangat terbatas, Ustadz beri kesempatan, misalkan ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya atau yang mau disampaikan? Cukup? Setelah ini langsung ganti Nomor 9 apa? Nomor 9 nanti saja. Kalau sudah ada BBD-nya silakan nanti dikerjakan di rumah ya. Ustadz kita sudah tadi menjawab dari nomor 1 sampai 8. Gitu ya, Dek ya? Ada lagi yang mau disampaikan? Mas Gavin? Tidak ada. Tidak ada? Gavin Resian, ada yang mau disampaikan Mas Gavin? Ada. Cukup? Oke, baik. Terima kasih semuanya. Setelah ini nanti akan dilanjutkan Usnikmah ya. Dari Ustadz Arifin cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat dulu. Istirahat capek. Silakan bisa minum dulu mungkin ya. Minum sebentar. Ini Usnikmah sudah siap ini. Ya. Kalau mau minum dulu sebentar. 1 menit untuk minum silakan. Capeknya minta ampun, istirahatnya cuma minum. Ya. Capeknya minta ampun ya. Enggak apa-apa lah. Kan kamu nggak ngerjain tugas, cuma jawab. Ya, nggak apa-apa. Istirahat sebentar sambil bernapas. Monggo Usnikmah bisa dilanjutkan. Terima kasih. Matur nuwun sangat. Hehe. Satu.
Nah, silakan yang mau minum terlebih dahulu atau yang ingin pergi ke kamar kecil silakan, Dek. Nice. Atau seperti Mas Fadil itu loh, Dek. Jadi ada tempat minum diletakkan di samping meja kalian. Sewaktu-waktu nanti mungkin kalian haus atau ada break sebentar, tidak usah beranjak dari tempat duduk kalian. Nah ini Mbak Naura juga ya. Sudah ready di samping meja Dek Naura ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak si bangka tidak siang merajuk kalau alamat anak-anak si bangka tiga siang-siang mencari makan kalau malam menjadi ngantuk. Jika malam mencari anak hilang biar untuk dimakan karena dia masih lapar. Cuk, nenek lapar, Cuk. I'm scrolling lagi. Anak-anak sudah siap menerima pembelajaran Usnikmah? Belum. Siap, nggih? Ya. Semakin segera dimulai, nanti kalian semakin cepat untuk istirahat, ya. Nah, Usnikmah mulai ya, Dek ya. Oke. Usnikmah mulai nggih? Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku semuanya, tadi di awal pembelajaran sudah disampaikan sama Ustadz Arifin ya, Dek ya. Untuk hari ini nanti akan ada pengambilan buku BBD jilid 2. Silakan, Dek, ya. Dari mulai jam 9 sampai jam 12, ya, Dek ya. Insya Allah Ustadz Ustazah maupun petugas yang ada di bawah, ya, sudah siap untuk menerima tamu dari luar, ya. Barangkali orang tua kalian yang mengambil atau menggunakan jasa ojek online, ya. Nah, ya. Usnikmah lanjutkan ya, Dek ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita sudah masuk ke tema 2, ya. Usnikmah yakin di antara kalian mungkin ada yang belum semuanya pasti juga belum mendapatkan buku ya. Nah, karena kan jam 9 baru bisa diambil ya. Tapi tidak apa-apa, insya Allah Ustadz Arifin dan Usnikmah sudah menyiapkan PPT untuk pembahasan materi kita untuk hari ini ya. Ingat anak-anakku semuanya, pembelajaran 1 itu isinya muatan pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia ya. Nah, nanti dititeni, Dek. Kalau nanti ketika kita ulangan ya. Nah, BI. Berarti BI itu di pembelajaran keberapa toh, Us? Oh, kalau BI itu berarti di pembelajaran 1 dan pembelajaran ketiga. Begitu juga seterusnya ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Usnikmah mau bertanya kepada kalian terlebih dahulu ya. Nah, kira-kira cuaca di rumah atau di daerah kalian baru apa ini ya? Terik, cerah, mungkin cerah, atau mungkin agak mendung mendayu-dayu, atau ada gerimisnya. Cerah, masih biru. Tempatnya Mas Fadil mendung. Agak mendung ya. Nah, di beberapa bagian ada yang terang, ada yang mendung ya. Nah, kemudian ada yang terik. Nah, kalau terik itu berarti mataharinya sangat bersinar Dek? Bersinar terang ya, Dek ya. Nah, berarti Dek ya, dengan adanya matahari di pagi hari ini kita harus selalu
Selalu bagaimana? Selalu bersyukur ya, karena matahari itu merupakan sumber energi terbesar di bumi ya. Nah, seperti pelajaran ini selesaikan. Ya. Nah, seperti tema kita untuk hari ini yaitu yang berhubungan dengan ya. Anakku semuanya, seperti yang kalian ketahui, Dek, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi ini ya. Jadi ya, makanya Dek, kita yang hidup di Indonesia ini harus selalu bersyukur. Ya, kenapa Nikmah? Karena setiap pagi ya kita selalu diberi pancaran sinar matahari untuk memulai aktivitas. Harinya dari barat gimana? Ya, Dedek ya. Nah, kiamat Mas Fadil. Makanya jangan sampai berdoa seperti itu ya, Dedek ya. Nah, kenapa Nikmah? Nah, ada Dek di negara-negara di bagian dunia sana, Dek, yang tidak mendapatkan matahari full. Ya, Dek ya. Di negara Amerika pun meskipun dikenal sebagai negara adidaya ya, Dek ya, adikuasa, ada bagian dari negara Amerika yang tidak mendapatkan sinar matahari selama 1 tahun. Lagi negara Cina. Nah, ini negara Cina yang terkenal dengan apa namanya, Dek? Industrinya. Ya, yang terkenal dengan industrinya, Dek. Juga ada bagian di negaranya tidak mendapatkan sinar matahari. Belum lagi negara Norwegia, ya. Makanya kamu harus bersyukur, Ustazah, ya. Indonesia ini dihujani matahari selama sepanjang tahun. Ini hanya istilah ya, dihujani ya. Artinya apa? Indonesia itu disinari sinar matahari selama satu tahun ya. Dengan adanya sinar matahari ini, ini nanti akan akan mendapatkan atau akan memperoleh keuntungan di bidang apapun ya, di bidang pertanian, di bidang peternakan ya. Jangan kalian kira matahari itu hanya untuk tumbuhan saja loh, Dek. Ya, hewan pun juga memerlukan matahari. Supaya apa? Supaya apa, Dek? Supaya mereka tidak kedinginan, benar ya. Jadi ya, benar ya. Jadi ya makanya dengan adanya sinar matahari sektor pertanian di Indonesia di masa pandemi ini subhanallah, Dek, sangat melimpah ya. 2 tahun ini, Dek, ekspor pertanian kita itu malah semakin berkembang. Ekspor kita malah semakin pertanian ya. Nah, ya, anak-anak semuanya, di tema 2 ini nanti kita akan membahas selalu energi. Nanti untuk cakupan materi mengenai hemat energi akan dibahas tuntas di muatan pembelajaran IPA, ya. Untuk bahasa Indonesia, Usman mulai share screen ya. Nah, sudah Mbak? Belum. Sudah. Matur Mbak, sudah. Terima kasih, Mbak ya. Sebentar ya, Dek ya. Nah, lihat saya. Sudah munculkah PPT-nya Usnikmah di laptop kalian? Ampun, nggih. Nah, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan tema selalu berhemat energi ya. Untuk KDBI sendiri. Tadi kamu udah diajarin deh kayaknya. Untuk KD kita yaitu apa, memetakan keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks tulis atau visual. Sebentar, Dek, Usnikmah mau nyatanya.
Ada piksel-piksel. Pixel Minecraft. Pixelnya ada memang. Udah hilang. Udah hilang pixelnya. Bentar ya. Simah mau apa namanya yang record dulu ya, Dek ya. Sudah direkod, sudah direkod sama Ustaz Arifin ya. Nah, terima kasih anakku semuanya. Usimah lanjutkan ya. KD untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia yaitu memetakan keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lesan. Ya, teks itu bacaan, bacaan lesan, tulis atau visual. Ya, visual itu segala sesuatu yang bisa kalian lihat deh. Ya, kata kunci kita untuk hari ini yaitu teks visual. Teks visual itu sebenarnya apa tahu Usmikmah? Coba perhatikan gambar yang Usmikmah tampilkan di PPT berikutnya. Nah, ya. Sudah diperhatikan anak-anakku? Nah, sekarang dari gambar ini, apa saja yang bisa kalian ceritakan? Dari gambar ini, apa saja yang bisa kalian temukan? Ada yang menjawab? Ada seorang ibu yang menjamur baju. Orang yang sedang tadi siapa yang menjawab, Dek? Nah, pinter ya, Dek ya. Nah, jawab seperti ini, ada seorang ibu yang menjemur pakaian. Satu kalimat. Ayo anak-anakku semuanya, temukan lagi. Temukan kalimat. Ya. Itu matahari Kalian lihat dari gambar ini. Ada matahari yang menyinari. menyinari jemuran Agar kalimat kedua. Matahari menyinari pakaian. Matahari menyinari pakaian. Yang apa deh? Yang masih basah Membuatnya itu. kering. Nah, ada lagi yang ketiga. Ayo Dek, temukan Dek. Matahari membuat pakaian yang dijemur menjadi kering. Jadi cepat kering. Oh, boleh ya. Nah, matahari digunakan untuk menjemur pakaian yang basah. Nah, Agar cepat kering. Nah, supaya cepat kering ya. Nah, anak-anakku Dek, dari apa yang kalian sampaikan ya. Kalian tadi sudah belajar tentang teks visual ya. Apa tuh teks visual ini ya nanti kita urutkan ya Dek ya. Teks visual itu apa? Alhamdulillah ya Dek ya. Usmikmah hanya menampilkan satu gambar saja ya. Satu gambar ini bisa kalian buat berbagai kalimat. Ibu sedang menjemur pakaian di luar ya. Sinar matahari bermanfaat untuk menjemur pakaian yang basah ya. Ada lagi ya Dek ya. Pakaian yang basah dijemur ketika pagi atau siang hari. Nah, ada lagi Dek. Ada lagi yang bisa kalian temukan ketika siang hari. Ketika siang hari sinar matahari bersinar terang. Nah, boleh, enggak apa-apa ya. Nah, dari jawaban yang kalian sampaikan tadi, Dek, Ustazah bisa merangkum ya, Dek ya, bisa merangkum. Nah, rangkumannya seperti apa Usmikmah? Nah, ini ya, matahari bersinar cerah. Ada anak perempuan, menjemur pakaian. Menjemur Tanaman tumbuh subur di halaman rumah. Tanaman tumbuh subur di halaman rumah. Nah, ternyata ya Dek ya, dari gambar yang Usmikmah tampilkan, kalian tadi itu dapat menangkap pesan yang ingin disampaikan melalui gambar tersebut. Jadi seolah-olah kalian itu membaca gambar yang Usmikmah tampilkan, ya, Dek ya. Nah, inilah yang disebut sebagai teks visual. Apakah teks visual itu Usmikmah? Teks visual adalah rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan menggunakan media gambar. Jadi Dek, pesan yang disampaikan kepada orang lain
tidak berupa kata ataupun kalimat, tetapi melalui media gambar ini. Inilah yang disebut sebagai teks visual. Visual itu sesuatu yang berhubungan dengan indera penglihatan kita. Ya, Dek ya. Nah, ini kalau misalnya kamu tuh sering melihat apa ya, Dek ya? Film tentang mata-mata atau spy atau mungkin filmnya James Bond atau filmnya siapa lagi, Dek? Banyak ya Usikmah ya, ketika mereka tuh memberikan pesan tidak melalui kata-kata tapi melalui sebuah gambar, ya. Nah, Usikmah ulangi lagi ya, Dek ya. Teks visual itu apa toh, Us? Teks visual itu adalah menyampaikan informasi atau menyampaikan pesan melalui media gambar. Jadi seolah-olah, Dek, gambarnya ini nanti dapat berbicara sesuai dengan apa yang kalian lihat, ya. Jadi ya, matahari bersinar cerah, seorang anak perempuan atau seorang ibu sedang menjemur pakaian yang basah, tanaman subur, tanaman tumbuh subur di halaman rumah dan sebagainya, Dek. Inilah yang disebut sebagai teks visual. Penyampaian informasi, penyampaian pesan melalui media gambar, ya. Sampai di sini, Dek, ada pertanyaan? Nanti kalau belum latihan soal, mungkin masih banyak yang bingung, ya, Dek ya. Nah, sudah paham semuanya? Kalau sudah, kita lanjut ke PPT berikutnya ya. Nah, ini ya. Nih, Dek. Teks visual atau gambar itu biasanya memiliki ide pokok atau gagasan pokok, ya. Dek ya. Masih ingat, Dek? Gagasan pokok nanti akan dikembangkan menjadi apa? Menjadi apa? Kalau semester 1 itu pasti, Dek, gagasan pokok itu pasti akan selalu muncul, ya. Nah, Usikmah ulangi nggih. Ini ya, teks visual, ya, teks visual atau gambar ini pastinya memiliki satu gagasan pokok atau satu ide pokok yang nantinya akan dikembangkan menjadi apa? Paragraf, ya. Setelah gagasan pokok, gagasan apa, Dek? Gagasan pendukung. Gagasan pendukung atau kalimat penjelas. Sekarang Usikmah tanya, Dek, kira-kira kalau kalian diminta untuk menentukan gagasan pokok atau ide pokok dari gambar ini, kira-kira apa? Ide pokoknya, gagasan pokoknya kira-kira apa? Ayo, Dek, satu kalimat saja yang bisa menggambarkan keseluruhan gambar ini. Menjemur baju. Diulangi lagi, sayang. Agak terpotong-potong. Ibu sedang menjemur baju. Oke, ya, Usikmah terima. Ada lagi yang lain, Us? Ketika menjemur baju menggunakan apa? Ketika menjemur baju menggunakan memanfaatkan energi apa? Memanfaatkan energi apa, Dek? energi matahari. Nah, coba sekarang kalian gabungkan, Dek. Gabungkan, ya. Kalau misalnya apa namanya ibu sedang menjemur baju, berarti kalian hanya fokus di tengah. Ya, ide pokok itu bisa mewakili semua gambar, sayang. Buat satu kalimat yang bisa mewakili semua gambar itu. Ayo, Dek, buat satu kalimat yang bisa mewakili semua gambar itu. Ayo, sayang. Ibu sedang menjemur pakaian. Terus? Ya. Boleh. Ibu sedang menjemur pakaian di siang hari agar pakaian tersebut terkena sinar matahari. Nah, Wow, boleh. keren. Boleh, ya. Boleh. Tapi bisa diringkas sedikit, sayang. Bisa diringkas sedikit? Bisa diringkas sedikit? Ya. Ibu menjemur pakaian memanfaatkan energi matahari. Solar. Nah, Cahaya. jadi ya. Nah, ya. Jadi, Dek, ide pokok itu adalah
itu adalah satu kalimat. Yang kalimat itu bisa menggambarkan semua pesan yang ada di dalam gambar ini, ya, Dedek ya. Jadi kalau ada yang bilang seperti ini, ibu sedang menjemur pakaian. Lihat sayang, di sini ada suasana siang hari, ya, ada gambar mataharinya, masih ada tumbuhan, ya, atau pepohonan di area rumah, ya. Jadi kalian tuh harus bisa membuat satu kalimat. Yang kalimatnya itu menggambarkan seluruh gambar ini, ya. Nah, paham nggih? Nah, yuk sekarang kita lanjut ya, Dek ya. Nah, sekarang Dek, dari gambar yang tadi kalian amati, gambarnya nanti silakan kalian buat sebuah paragraf. Nanti Dek, tugas LKPD kalian, lembar kerja peserta didik kalian, seperti itu juga. Musnikmah nanti menampilkan satu gambar, ya. Kemudian Dek, dari gambar itu silakan nanti kalian buat menjadi sebuah paragraf, ya. Seperti ini contohnya Dek, ya. Matahari bersinar cerah. Cahaya matahari merupakan salah satu sumber energi. Cahaya matahari bermanfaat bagi makhluk hidup, ya. Manfaat cahaya matahari diantaranya membantu pertumbuhan tanaman. Tanaman menghasilkan makanan berkat sinar matahari. Pakaian yang basah dapat kering karena sinar matahari. Nah, nanti Dek, di LKPD kalian, ya, di halaman 8, Muslimah nanti menampilkan satu gambar. Silakan Dek, dari gambar yang Muslimah tampilkan, kalian buat menjadi satu paragraf saja, ya, hanya satu paragraf saja. Ingat, yang namanya paragraf, yang alinea itu hanya satu ide pokok, satu gagasan pokok. Kemudian kalian nanti akan mengembangkan menjadi gagasan pendukung atau kalimat penjelas, ya. Jadi ya, nah, sebelum Muslimah lanjut ke PPT berikutnya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Dek? Ada. Insya Allah mudah ya. Kerja peserta didik kalian nanti akan Muslimah tampilkan satu gambar. Silakan Dek, dari satu gambar ini kalian kembangkan menjadi satu paragraf, satu alinea, ya. Nah, kalau sudah Dek, nah ini Muslimah tampilkan satu contoh soal yang ada di uji kompetensi kalian. Ini nanti ada di soal nomor 3 Dek. Nah ini soal nomor 3 ini nanti, ya. Ada, silakan diamati dulu. Diamati dulu sekarang. Silakan diamati terlebih dahulu. Sudah, Dek? Sudah diamati? Ini salah satu contoh soal teks visual. Kalau sudah, Usimah mau minta bantuan Mas Irvin. Silakan Mas Irvin, kamu baca pertanyaannya, Dek. Oke. Informasi yang sesuai dengan teks visual tersebut adalah A. Merupakan media elektronik yang mudah didapatkan. B. Ibu menyetrika baju menggunakan sumber energi listrik. C. Kenaikan tarif listrik terjadi karena penggunaan setrika listrik. D. Menyetrika baju merupakan tugas seorang ibu. Nah, kira-kira D, jawabannya apa Mas Irvin? Jawabannya kira-kira apa? Informasi atau pesan yang kalian dapatkan dari teks visual ini kira-kira apa? Yang lain ada yang mau membantu? D. Pintar. Ibu menyetrika baju menggunakan sumber energi listrik. Bebek. Kita bahas bersama-sama. Kenapa kok yang A salah, deh? Setrika merupakan media elektronik yang sudah didapatkan. Oh, salah. Karena tidak mudah didapat. Nah, karena kalau yang A ini, D, tidak menggambarkan informasi atau pesan di dalam gambar. Fokusnya hanya setrika saja. Nah, Ibu
Ibu ini. Ibu yang dibahas. Kenaikan tarif listrik terjadi karena penggunaan setrika listrik. Hubungannya apa? Ada. Gambar ini. Nah, apalagi yang D, menyetrika baju merupakan tugas seorang ibu. Apakah ini seorang ibu? Belum tentu ya. Bisa jadi membantu. Ini membantu. Anak yang ini. Atau mungkin Dek, Zaman yang nenek kalian. Atau mungkin Dek, apa lagi ya? Bude kalian. Nah, atau kakak kalian ya. Nah, atau ini seorang adik ibu. kalian. Nah, ya Dek ya. Nah, alhamdulillah ya. Hari ini kita sudah belajar tentang teks visual ya. Sebelum Muslimah akhiri, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Us. Tugas B hari ini nanti LKPD-nya Usnikmah tampilkan sebuah gambar. Silakan nanti kalian buat satu paragraf saja. Ya. Kemudian Dek, untuk uji kompetensinya nanti hanya 5 soal. Sudah Usnikmah bantu menjawab yang nomor 3 ya. Nah, sekarang ya, sebelum Usnikmah akhiri, Usnikmah mau bertanya kepada Mas Yafi. Mas Yafi ada Mas Yafi? Mas Yafi? Nah, Mas Yafi? Ada Mas Yafi? Ya, Us, ada di sampingmu siapa, Vin? Nah, Usnikmah tanya ya, Dek ya. Apa yang kamu ketahui tentang teks visual? Teks visual. Teks itu bacaan, visual itu gambar. Nah, kira-kira apa, Dek? Apa yang kalian ketahui tentang teks visual? Ya, tidak harus persis plek dengan pengertian yang Usnikmah sampaikan kepada kalian. Tidak harus persis plek. Apa, Dek? Teks visual itu apa, Us? Apa, Dek? Teks visual? Pesan atau informasi. Apa, Dek? Pesan atau informasi yang ingin disampaikan melalui media gambar ya. Nah, tidak harus persis plek pengertiannya seperti yang Usnikmah sampaikan di sini ya. Jadi ya, kalian nanti bisa membuat dengan kata-kata kalian sendiri ya. Usnikmah ulangi ya. Teks visual itu apa tuh, Us? Teks visual itu adalah informasi atau pesan yang ingin disampaikan melalui media gambar. Ingat, dari teks visual ini kita nanti bisa mendapatkan satu gagasan pokok atau satu ide pokok yang nantinya akan kalian kembangkan menjadi gagasan-gagasan pendukung sehingga menjadi sebuah paragraf yang padu, paragraf yang baik, ya, paragraf yang runtut, ya. Nah, sebelum diakhiri, ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Dek? Enggak. Ya. Nah, alhamdulillah ya, Dek ya. Hari ini pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, Dek, sudah kita lalui. Setelah ini anak-anakku silakan kalian boleh break sebentar ya. Kalau mau di-on-kan Zoom-nya tidak apa-apa, tapi nanti kalau misalnya mau keluar dulu jangan lupa ya, 5 menit sebelum jam 10, jam 9 lebih 55, kalian nanti harus sudah apa namanya join kembali ya, Dek ya. Paham nggih? Setelah ini nanti akan ada Us Anto yang akan menyampaikan materi Al-Islam ya. Nah, terima kasih anak-anakku semuanya. Pokoknya jangan lupa ya, Dek ya, dijaga kesehatannya, makan, minum, kemudian istirahat yang cukup ya. Nah, ada pertanyaan sebelum Muslimah akhiri? Ada, Us. Alhamdulillah ya. Sehat-sehat ya. Buku BBD-nya dikerjakan sesuai dengan harinya ya. Supaya apa, Us? Supaya tidak menumpuk ya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.